Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, dalam pekan kelima Prapaskah tahun B ini, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, tapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun. Tapi semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika seseorang dikuasai oleh kebencian, oleh dendam, iri hati, dengki, dan aneka macam dosa lainnya, maka ia tidak akan sanggup melihat rahmat Tuhan. Dia melupakan imannya sendiri. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang taat beribadah, pasti mengenal lagu pujian dalam kitab Mazmur. Yesus menolak disebut penghujat Allah dengan mengutip Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Siapa yang beriman dan melakukan kehendak Allah, sungguh menjadi anak Allah yang maha tinggi. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yesus bukan sesuatu yang baru bagi kaum Yahudi. Tetapi karena hati mereka sudah diracuni oleh kebencian, oleh kedegilan, oleh iri hati dan kemunafikan, maka mereka tidak mau menerimanya. Mereka justru kemudian menuduh Yesus sebagai penghujat Allah. Padahal merekalah yang menghujat Allah dengan tidak mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mengapa orang-orang Yahudi begitu degil hatinya? Karena mereka tidak mendalami firman Allah lebih dari sekedar hukum. Firman harus didalami dengan iman dan penuh cinta sehingga menumbuhkan harapan yang kokoh pada penyelenggaraan ilahi. Firman itu menjadi darah daging kaum beriman. Akan tetapi kalau firman itu hanya didalami sekedar sebagai seperangkat aturan untuk hidup bermasyarakat saja, maka rasa cinta pada firman
lalu berkurang, tidak mendalam, tipis saja. Sebetulnya di sini saudara-saudari terjadi penghinaan terhadap keluhuran firman sebagai karunia Allah yang mengantar manusia kepada jalan kebenaran. Hanya hati yang dipenuhi oleh iblis yang mau menghina firman Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Tuhan terus-menerus berfirman kepada kita dalam berbagai macam peristiwa hidup. Melalui karya-karya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kitab suci jadi pedoman dasar, namun rahmat ilahi juga turun dalam banyak hal. Entah di dalam bentuk alam yang indah, keindahan karya seni, kebaikan sesama, bahkan saudara-saudari melalui kedahsyatan bencana alam. Semuanya berbicara tentang hakikat Tuhan. Adakah kita menyadari hal ini, saudara-saudara? Setiap kali kita menyanyikan lagu-lagu dalam liturgi, apakah kita sungguh percaya Tuhan berbicara kepada manusia melalui lagu-lagu itu? Mari kita melihatnya sebagai peristiwa-peristiwa iman, bukan sebuah kebetulan belaka. Kita menajamkan suara hati agar mampu melihat bahwa firman itu bukan sekedar seperangkat aturan yang kaku, melainkan jiwa dari seluruh eksistensi kita sebagai manusia. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, semoga firman Tuhan ini meneguhkan, menginspirasi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Sang Sabda, Sang Firman yang menjadi manusia. Kita percaya akan karya-karyanya yang luar biasa. Orang-orang Yahudi tidak percaya Dia, meskipun mereka membaca, mempelajari firman Tuhan, hukum Taurat. Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus sebagai anak Allah seharusnya cukup untuk membuktikan siapa Yesus. Dia tidak menghujat Allah, dia memang anak Allah. Semoga saudari-saudara, hidup kita senantiasa merupakan pujian bagi nama Tuhan dan bukan sebuah bentuk penghujatan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah firman sabda yang menjadi manusia. Melalui dan dalam dirimu Engkau menghadirkan Allah di tengah-tengah manusia. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menghadirkan wajah belas kasih Tuhan. Semoga melalui peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman iman, entah pengalaman yang biasa atau pengalaman yang luar biasa, kami semakin diteguhkan untuk percaya, untuk menjadikan firman-Mu sebagai inspirasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan. Hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.